Nah, kira-kira apa Pak Andre yang melatar belakangi Pak Andre membuat program tersebut, Pak Andre? Oke, Bu Silvi, untuk inovasi yang saya ajukan pada saat seleksi agen perubahan kemarin itu merupakan lanjutan dari aktualisasi pada saat kami kemarin laksar CPNS, Bu. Ya. Yaitu merupakan bentuk digitalisasi yang merupakan program Astra Protas dari Kementerian Agama, yaitu transformasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat religi semuanya, jumpa lagi kita pada hari ini dalam siaran podcast IT informatif, terkini dan edukatif pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Pada saat ini kembali bersama dengan saya Sylvia Megawati sebagai host. Dan tentunya pada saat ini saya tidak sendiri, saya bersama-sama dengan salah seorang narasumber hebat kita, salah seorang agen perubahan yang beberapa waktu yang lalu mengikuti seleksi dan ternyata wow, lolos dalam seleksi agen perubahan tahun 2026. Nah, sahabat religi, berbincang-bincang mengenai kehadiran agen perubahan. Agen perubahan merupakan oknum pribadi yang sangat penting sekali dalam sebuah instansi. Mengapa saya katakan demikian? Agen perubahan di sini mampu tentunya mendorong terwujudnya pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang inovatif, edukatif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Nah, tentunya setiap gagasan, setiap ide bukan hanya sekedar muncul sebatas ide saja. Tentunya di balik itu semua ada harapan yang baru, ada target yang baru, goals yang baru yang mau dicapai. Tentunya untuk pelayanan yang lebih baik khususnya pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Oke, Pak Andre mungkin bisa lanjut, boleh sapa sahabat religi sekaligus memperkenalkan diri secara singkat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat religi semuanya. Perkenalkan, saya Andre Augusta. Saat ini saya sebagai CPNS di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang dengan jabatan Peranata Komputer Alif Pertama. Sebagai agen perubahan yang terpilih pada tahun 2026 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kantor Kementerian Agama yang sudah mempercayai agen perubahan untuk saya lanjutkan program-program yang sudah ada maupun inovasi-inovasi yang baru yang bisa kita terapkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Oke, Pak Andre, makasih Pak Andre ya. Perkenalan singkatnya sahabat religi ya. Mungkin nanti yang bagi mau kenalan lanjutan, yang kepoin, yuk datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Langsung aja sahabat religi, hari ini saya mau tanya-tanya loh dengan Pak Andre. Tentunya dengan program yang sudah Pak Andre ajukan dalam seleksi agen perubahan yang lalu Pak Andre ya. Nah, kira-kira apa Pak Andre yang melatar belakangi Pak Andre membuat program tersebut Pak Andre? Oke, Bu Silvi, untuk inovasi yang saya ajukan pada saat seleksi agen perubahan kemarin itu merupakan lanjutan dari aktualisasi pada saat kami kemarin laksar CPNS, Bu. Ya. Yaitu merupakan bentuk digitalisasi yang merupakan program Astra Protas dari Kementerian Agama, yaitu transformasi digital. Dengan inovasi yang saya buat ini diharapkan ke depannya layanan yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang ini bisa istilahnya terlacak secara real time, terus transparan, terbuka, dan bisa diakses oleh publik, Bu, seperti itu. Oke. Itu yang mendasari saya kenapa saya kemarin mengajukan inovasi yang saya sebut inovasinya itu layanan TEANG. TEANG, apa itu Pak Andre? TEANG ya? Ya, TEANG itu sendiri sebenarnya akronim dari kepanjangan, yaitu transparan, terang, dan akuntabilitas. Jadi TEANG sendiri saya ambil karena kita mayoritas di Kabupaten Kepahyang ini merupakan suku Rejang, sedangkan TEANG itu sendiri dalam bahasa Rejang dan diartikan kepada bahasa Indonesia itu merupakan terang. Jadi kita harapkan dengan transparansi dari layanan-layanan yang ada di Kabupaten Kepahyang ini
lebih luasnya lagi ke masyarakat, itu masyarakat bisa memperoleh informasi maupun layanan yang cepat, tepat, dan akurat seperti itu. Oke, mantap sekali ya Pak Andre ya. Jadi dengan nama Teang itu bukan hanya sebatas program Pak Andre ya, tapi ada harapan yang baru membawa satu terang, suatu cahaya yang artinya bisa berdampak wow tentunya bagi masyarakat. Seperti itu harapannya. Iya Pak Andre. Nah jadi setelah program ini dijalankan Pak Andre ya, kira-kira apa yang sudah dirasakan, perubahan apa yang sudah dirasakan di lingkungan kantor Kemenak sendiri Pak Andre dengan adanya program Teang ini? Sejauh yang kita sudah implementasikan Bu ya, Ya. untuk aplikasi Teang ini, yaitu sebelumnya registrasi layanan-layanan yang masuk melalui PTSP Kementerian Kabupaten Kepayang ini itu masih tercatat secara manual Bu. Dan untuk men-tracking status layanan itu sudah sampai mana, terus prosesnya sudah selesai atau belum, terus siapa yang PIC yang menindaklanjuti layanan tersebut, itu masih harus kesulitan petugas layanan untuk memeriksa layanan sudah mereka daftarkan. Tetapi dengan kondisi yang saat ini, yang sudah kita terapkan layanan Teang ini, jadi semua layanan yang masuk melalui PTSP itu sudah terregister secara online. Maksudnya online ini dari setiap unit kerja ataupun pimpinan kita itu bisa mengakses status layanannya. Ya. Apakah layanan ini sudah sesuai dengan peruntukannya, ataukah layanan ini sudah sesuai dengan SLA. SLA itu ya apa namanya? Maksudnya batas waktu maksimal pengerjaan atau penyelesaian layanan seperti itu. Jadi semuanya sudah tercatat, detail aktivitas layanan, sehingga itu memudahkan kita sebagai ASN untuk menyelesaikan layanan-layanan yang masuk ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepayang seperti itu. Oke, nah berarti Sahabat Religi sangat berdampak tentunya ya, khususnya bagi kantor Kemenak sendiri Pak Andre ya, membantu mempermudah semua pekerjaan yang sulit dipermudah dengan aplikasi ini ya Pak Andre. Nah kalau kita lihat lagi Pak Andre dari sisi pelayanan publik seperti itu, ke masyarakatnya kita lihat, kira-kira dampak nyata apa Pak Andre yang sudah dirasakan oleh masyarakat dari program yang Pak Andre sudah ajukan ini? Oke, bentuk layanan yang kita input ke dalam aplikasi itu sejauh ini bisa di tracking hanya oleh petugas PTSP Bu. Tetapi ada beberapa layanan yang sudah kita online kan. Maksudnya kita online kan itu dari masyarakat luas tanpa harus hadir ke Kemenak Kabupaten Kepayang, itu bisa mengakses layanan tersebut melalui rumah ataupun melalui instansi yang lain. Seperti yang sudah kita online kan itu ada 3. Untuk eksternal sendiri yaitu layanan rohaniawan dan pembacaan doa. Terus yang untuk online dengan kebutuhan instansi kita sendiri internal yaitu untuk pengajuan cuti Bu. Jadi bagi masyarakat luas di sana kalau mau mengakses untuk online itu untuk saat ini terbatas untuk di layanan rohaniawan dan pembacaan doa. Jadi ketika masyarakat mengajukan layanan itu mereka bisa men-tracking sendiri statusnya sudah sampai mana nanti Bu melalui online. Nah, untuk mengakses sendiri masyarakat bisa mengakses layanan itu di website kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepayang di kepayang.kemenak.go.id. Nanti mereka bisa cek di sana dan instruksi ataupun tutorial untuk pengajuan layanannya sudah jelas di sana. Oke, siap Pak Andre. Berarti luar biasa Pak Andre ya. Step by step. Jadi dari aplikasi dan juga program ini mampu berdampak yang nyata bagi masyarakat. Ya Pak Andre. Nah, ini kan program yang sangat bagus, yang sangat baik ya Sahabat Religi ya. Nah, saya mau tanya lagi nih yang agak spesifik ya Pak Andre ya. Nah, tentunya program yang sangat baik ini harus mendapatkan dukungan dari banyak pihak ya Pak Andre ya. Nah, saya mau tanya nih Pak Andre, bagaimana sih respon pimpinan, rekan kerja dan juga rekan-rekan di kantor terhadap program atau aplikasi yang sudah Pak Andre rancang dan sudah digunakan dalam beberapa waktu terakhir ini Pak Andre? Oke Bu Silvi, alhamdulillah Bu ya, sejauh ini atasan maupun pimpinan maupun rekan-rekan kerja semuanya support dengan aplikasi ini. Jadi mereka mau mencoba untuk menggunakan aplikasi ini, atasan dan pimpinan langsung pun mensupport agar PIC setiap layanan itu mau untuk menggunakan aplikasi dan mencoba untuk melayani melalui aplikasi tersebut Ibu. Oke, berarti jadi atasan kita emang sangat support. Sangat support ya, luar biasa ya Pak Andre ya. Karena itu yang utama Pak Andre ya. Betul, Ibu. Karena tentunya kita secara hierarki dalam suatu organisasi
sangat dibutuhkan sekali dukungan dari atasan, rekan kerja, ataupun rekan-rekan di sekeliling kita. Betul. Agar kita mampu tentunya lebih nyata untuk mengeksplorasi apa yang menjadi pemikiran kita untuk kantor ini ya Pak Andre ya. Betul sekali. Ya. Nah Pak Andre, kalau tadi kan berbicara mengenai program ini respon pimpinan. Nah kira-kira dalam melaksanakan program ini ada nggak Pak Andre tantangan atau hambatan untuk Pak Andre maju toh? Biasanya ya kalau kita mau berbuat sesuatu yang baru, tentunya ada yang namanya tantangan, hambatan. Nah kira-kira ada nggak Pak Andre ya? Kalau ada mungkin boleh bagikan sama kami, ceritain dong. Oke, Gitu. mungkin untuk sekedar info Bu ya, untuk tantangan yang saya hadapi saat ini karena ini berbasis online Bu ya, jadi sangat berpengaruh sekali dengan perangkat lunak dan perangkat kerasnya Bu ya. Jadi ketika jaringan kita sedang tidak baik saja, itu akan mempengaruhi dengan layanan yang kita akan online-kan kepada masyarakat. Terus dengan perangkat lunak yang ada ataupun perangkat keras yang sudah ada saat ini, itu mungkin harus ada diimprovisasi lagi atau di-upgrade lagi Bu, agar kecepatan dalam pelayanan bisa lebih maksimal lagi seperti itu Bu. Oke Pak Andre ya, jadi sedemikian Pak Andre, tantangan pasti ada, tetapi di balik tantangan juga ada solusi Pak ya. Solusinya. Jadi bagaimana dari Pak Andre sendiri sebagai pencipta lah gitu ya, pencipta, penggerak atau yang menyuarakan program ini tentunya memikirkan juga ketika ada tantangan, apa sih solusinya? Kira-kira jalan keluar apa sih yang paling efektif dan juga bisa menyelesaikan dengan segera Pak Andre. Nah, dari program yang sudah dibuat ini Pak Andre, menurut Pak Andre sendiri, kira-kira nilai perubahan apa Pak yang paling penting dari program ini bagi budaya kerja di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang? Nilai apa Pak? Nilai yang bisa kita lihat Bu ya, ketika aplikasi atau sistem ini sudah diimplementasikan, yaitu bentuk tanggung jawab Ibu. Ya. Jadi mungkin sebelumnya ketika ada layanan yang bersifatnya tidak urgent seperti itu, mungkin pegawai kita masih acuh tak acuh untuk menyelesaikannya. Karena tidak ada tercatat secara sistem kapan layanan ini masuk, siapa yang proses, sudah sampai mana prosesnya, itu tidak tercatat secara real time. Tetapi dengan adanya inovasi ini, kita harapkan, dan tentunya saat ini dengan aplikasi yang sudah ada, staf-staf atau PIC dari layanan sudah lebih bertanggung jawab Bu ya, karena mereka tercatat secara real time, sudah sampai mana prosesnya, apa saja yang sudah dilakukan, itu sudah tercatat semua di aplikasi. Jadi mereka tidak bisa lagi, oh berkas ini belum saya terima. Ternyata kan sebenarnya di sistem sudah kita input dan sudah kita serahkan kepada PIC-nya Bu, seperti itu. Jadi mereka bisa dikatakan lebih bertanggung jawab lagi dengan layanan-layanan yang mereka terima dan harus segera diselesaikan seperti itu Ibu. Oke Pak Andre, wow luar biasa Pak Andre nilainya Pak Andre ya. Karena inilah poin pentingnya, jadi bukan hanya kita membuat satu aplikasi dan juga edukasinya, tetapi juga bagaimana nilai itu mampu melekat dalam diri seorang ASN seperti itu Pak Andre ya. Itu yang utama, tanggung jawab, artinya setiap ASN juga dengan adanya aplikasi ini hal sepele ya Pak Andre ya. Belajar tanggung jawab, tetapi hal itu harus dilakukan dengan semaksimal mungkin Pak Andre. Nah Pak Andre berbicara untuk upgrade ini Pak Andre ya, tentunya kan tadi saya tertarik tadi ada istilahnya Pak Andre bilang untuk ke depan tuh ada rencana loh mau di-upgrade lagi layanannya supaya bisa lebih maksimal dan sebagainya. Nah kira-kira apa Pak Andre rencana Pak Andre ke depan untuk meningkatkan layanan ini agar mampu berdampak semakin luas dan juga berkelanjutan bagi semua masyarakat tentunya? Oke, mungkin yang bisa kami share ke depannya yaitu mungkin saat ini kan hanya 3 layanan yang terbatas secara online Bu ya, bisa diakses publik. Selebihnya layanan mau tidak mau masyarakat harus datang ke kantor kita untuk meminta layanan. Kedepannya yang akan kita terapkan yaitu kita usahakan seluruh layanan yang ada di Kabupaten Kemenak, Kabupaten Kepahyang ini bisa kita online kan. Semua Pak ya, bisa kita online kan. Jadi tanpa harus ke kantor, masyarakat pun bisa mengakses layanan-layanan tersebut melalui rumah ataupun instansinya. Jadi kedepannya juga kita akan menerapkan karena sekarang sudah eranya digital dengan kondisi aplikasi WhatsApp yang sudah masif saat ini, itu kita akan juga pengembangan ke depannya ketika orang menginput layanan melalui aplikasi akan ada notifikasi melalui WA. Saat ini hanya terbatas melalui email Bu ya, karena keterbatasan sarana dan prasarana kita. Nah nanti ke depannya kalau ada perubahan ke depannya
itu akan menerapkan notifikasi melalui WA seperti itu, Bu. Karena kita akan memanfaatkan aplikasi yang sudah masif agar masyarakat dan familiar di masyarakat agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses layanan-layanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepayang seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak Andrea. Jadi saya ikut merasa wow seperti itu ya dengan rencana dan juga ancang-ancang yang Pak Andre sudah rencanakan. Ya tentunya sahabat religi, setiap ilmu yang sudah diperoleh dan dibagikan tentunya bukan stuck sampai di sana saja. Betul. Tetapi tentunya ada upgrade, ada inovasi-inovasi baru yang tentunya mendukung setiap layanan. Seperti tadi, jika hari ini masih ada 3 layanan, nanti ke depan akan lebih dan akan lebih Pak Andrea. Betul. Tentunya akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh umat yang ada di Kabupaten Kepahayang ini. Nah, baik Pak Andre dan juga sahabat religi yang saat ini masih setia dengan siaran podcast IT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahayang. Kami ucapkan terima kasih dan juga kepada narasumber hebat kita, Pak Andre. Terima kasih Pak Andrea sudah berbagi informasi, bincang-bincang atas cerita, pengalaman dan juga inspirasi. Tentunya juga harapan kami mampu memotivasi kami semua, bahkan sahabat religi yang saat ini juga menyaksikan siaran ini. Nah, baiklah, semoga praktik baik ini mampu menjadi contoh, teladan dan juga mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru Pak Andrea. Tentunya bagi teman-teman di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahayang agar mendorong semua kita mampu memberi manfaat yang baik dan positif bagi masyarakat. Betul. Sebagaimana kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahayang memiliki tagline demikian. Kita coba Pak Andrea. Oke. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahayang. Keme siap, kerja elok melayani, sigap, inovatif, akuntabel, profesional. Baik, saya sebagai host pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.